Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Jadi aku mendapat banyak sekali respons daripada teman-teman sekalian tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita tentang One Piece. Dan aku pikir meskipun aku bukan seorang nakama yang paling tahu tentunya, bahkan jauh banget daripada orang-orang yang mereka sudah lebih dulu untuk perhatian pada One Piece. Mereka mungkin yang lebih vokal, mereka yang lebih ngulik bahas tentang One Piece banyak banget, dan teman-teman bisa cari itu dimanapun. Tapi aku punya pengalaman dengan One Piece ya semenjak aku mungkin kuliah ya, dan baca One Piece sampai dengan sekarang. Dan mungkin setelah Naruto tamat, itu menjadi satu-satunya komik yang aku masih baca sampai dengan sekarang. Walaupun cara bacaku agak-agak sedikit mungkin berbeda ya daripada yang lain, karena aku sukanya storing dulu. Jadi setelah berapa ratus, baru terus kemudian aku maraton baca. Jadi sekarang aku baru baca sampai Kaido, meskipun spoiler-spoilernya udah banyak dapat ke aku. Tapi hari ini kita bukan mau bahas tentang One Piece secara teknis, makanya aku secara pribadi disclaimer dulu bahwa aku bukan paling tahu tentang One Piece, tapi ini adalah sesuatu yang menjadi seperti apa dari aku ketika aku selama ini sudah bacain dan ngerti tentang One Piece. Jadi versiku lah kira-kira gitu ya. Jadi gini teman-teman sekalian, pertama-tama aku mau bahas dulu tentang simbol, karena manusia itu adalah makhluk simbol, dan yang paling sederhana daripada simbol itu adalah bahasa. Jadi bahasa itu adalah salah satu simbolisasi yang memang tidak bisa dilepaskan daripada manusia, karena yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain itu adalah karena manusia itu bisa berbahasa dengan kompleks. Jadi gitu teman-teman sekalian. Alias kalau kita berbicara tentang mungkin kayak simpanse atau mungkin kayak orang utan, meskipun mereka memiliki banyak sekali kesamaan, mereka tidak bisa berkomunikasi secara kompleks, dalam arti berbahasa kompleks. Misalnya seperti kayak berbicara, lalu kemudian menyimpan apa yang dibicarakan, lalu kemudian bisa mengekstrak apa yang dibicarakan untuk kembali menjadi ilmu, tulisan, lalu kemudian membaca, baca tulis lah ya. Ini kan termasuk daripada keahlian kompleks dalam berbahasa. Nah, dan bahasa itu adalah sebuah simbol. Maka kalau teman-teman paling sederhana, selain bahasa sendiri adalah sebuah simbol, tulisan itu juga sebuah simbol. Misalnya ya, orang-orang Inggris menyimbolkan misalnya topi dengan hat misalnya, tapi orang-orang Indonesia menyimbolkan itu dengan topi, sehingga ketika kita mengucapkan kata topi itu kan kebayang dengan orang-orang Inggris misalnya, atau orang Amerika misalnya, atau yang berbahasa Inggris mengatakan hat, itu kebayangnya harusnya sama, karena itu adalah simbol. Dan itu simbol akhirnya bisa dipindahkan lewat tulisan. Tapi kita nggak mau bahas terlalu dalam soal itu ya. Aku cuma mau bahas bahwasanya simbol itu punya kekuatan. Kekuatan simbol itu adalah dia bisa mendeliver satu hal yang berupa ide, ataupun value, ataupun sebuah emosional bahkan dalam waktu yang sangat cepat. Ini adalah fungsi sebuah simbol. Jadi teman-teman tahu bahwasanya kenapa kita sebagai manusia adalah makhluk simbol, karena memang simbol itu sekuat itu. Misal ya, sesederhana ketika kita melihat simbol hati misalnya, nah itu berarti love gitu kan ya. Sama ketika orang Korea bentuk love gitu kan ya, atau bentuk love-nya gini, nah ini simbol. Simbol itu adalah segala sesuatu tentang manusia memang, karena manusia itu menyederhanakan segala sesuatu dengan simbol. Misal kayak gini misalnya, ini kayak kalau anak SMA ya, gini misalnya ya sok cool gitu kan ya, atau bisa dengan victory gitu ya, ataupun banyak simbol-simbol yang lain lah. Misalnya contoh ya, jangan lah ya, kalau yang tengah jangan ya, nah, itu juga simbol tuh. Maka kadang-kadang kita lihat ya, misal kalau ada orang mengacungkan jari tengah misalnya, itu orang-orang yang lihat tuh sontak marah tuh. Kenapa? Karena itu kadang-kadang orang jadi mikir gini, loh ngapain itu cuma jari tengah doang? Iya, tapi itu simbol. Dan semua orang bisa ngerti itu. Nah, ketika simbol itu dikeluarkan, itu mewakili
daripada value atau daripada pemikiran atau daripada emosi orang yang mengeluarkan simbol itu, dan yang menangkap daripada simbol itu juga akan mendapatkan value ataupun pemikiran ataupun emosi yang sama. Maka simbol ini adalah sesuatu yang sangat penting karena tidak terhindarkan bagi manusia. Misal, aku pas masih kecil itu karena aku nonton film Superman, bukan Superman ding, Superboy. Nah, waktu itu ya Superboy ya. Jadi untuk Superman, Superboy lah ya. Aku sering gambar simbol S di bukuku ketika lagi sekolah. Kenapa? Karena simbol S yang aku bikin itu seolah-olah mengasosiasikan aku dengan seperti apa orang atau seperti apa yang kutonton itu. Jadi kuat, matanya bisa keluar laser, bisa terbang, niupnya bisa jadi es gitu kan ya. Itu adalah mensimbolkan, membela orang-orang yang lemah, itu simbol namanya. Jadi begitu ada orang, dia sudah terinternalisasi tentang value tertentu, ataupun pemikiran tertentu, ataupun keadaan emosional tertentu ketika dia melihat itu, maka dia pasti akan menggunakan simbol itu, atau gambar simbol itu, atau ngapainlah tentang simbol itu. Lebih dewasa lagi, ketika masih kecil aku gambar Superman, nonton Batman, gambar Batman, nonton Spider-Man, lambang. Oh, itu kalau teman-teman tahu buku SMP ku itu semua gambarnya laba-laba. Karena itu paling mudah digambar tuh, simbol laba-labanya Spider-Man gitu kan ya. Nah, itu adalah aku suka. Agak gede dikit SMP kelas 2 mulai main basket, tentu buku gambarnya lain. Bukuku waktu itu gambarnya Chicago Bulls sama Orlando Magic. Nah, ini yang kalau dengar yang lahir tahun 80-an, 84, 85, 80-an lah ya, atau yang 90-an awal, ngerti kenapa aku pasang Chicago Bulls sama Orlando Magic. Yang lahir tahun 2010-an, itu apa sih? Karena mereka bahkan nggak ngerti gitu kan ya, itu tim apa, itu tim NBA gitu kan ya. Tapi karena aku ingin mengasosiasikan diriku dengan nilai-nilai yang ada di Bulls, apa itu misalnya nilai yang ada di Bulls, menang mulu ketika playoff gitu kan ya, punya Michael Jordan di situ, timnya padu, warna merah yang berani itu, gambarnya banteng gitu kan ya, moncongnya enggak, kita nggak bahas. Nah, jadi artinya itu simbol tuh. Orlando Magic apa? Gambarnya bintang-bintang, magic, seolah-olah di dalamnya tuh terdapat sesuatu yang luar biasa, kayak magician gitu kan ya. Ada Anthony Hardaway di zamannya, ada Shaquille O'Neal dan segala macamnya. Aku tahu teman-teman nggak relate itu, tapi aku pengen ngasih tahu itu adalah sebuah simbol. Nah, simbol-simbol ini juga banyak sekali teman-teman sekalian, karena dia banyak sekali ada di dalam anime atau manga, karena dia menggambarkan sesuatu, nilai-nilai. Misalnya, sebelum simbol One Piece itu mungkin rame, orang-orang punya banyak simbol. Misalnya kalau aku secara pribadi, simbol apa yang ku ingat? Konoha. Gitu kan ya, teman-teman tahu lah ya, gambar siput, itu katanya daun sih, aku juga nggak ngerti tuh dari mana daunnya. Apa namanya, daun yang punya kebakar gitu ya, tapi ya nggak tahu lah, pokoknya gitu lah ya. Simbol itu sangat ikonik tuh. Karena dia menggambarkan apa? Menggambarkan tentang orang yang nggak berguna bisa jadi Hokage gitu ya misalnya ya. Menggambarkan apa lagi? Menggambarkan orang nggak punya bapak ibu tapi bisa sukses, anak yatim piatu bisa sukses. Menggambarkan pertemanan meskipun banyak konflik. Menggambarkan cita-cita, menggambarkan sesuatu yang keren, itu Konoha. Makanya teman-teman jarang kan kalau misalnya ngelihat misalnya apa ya, kayak orang suka Naruto tapi dia gambarnya apa namanya, kayak itu desa yang miss itu loh, desa apa tuh namanya, ya itulah pokoknya ya. Kan jarang. Kenapa? Karena orang nggak suka, orang sukanya ya Konoha gitu ya. Nah, misalnya lagi kalau kita lihat, ada dulu aku pernah baca komik namanya Fairy Tail. Itu kayak semacam kayak geng penyihir gitu kan ya, geng inilah ya, bukan cuma penyihir lah ya, semuanya lah. Jadi dia semacam kayak sebuah geng pembela kebenaran lah, kira-kira gitu. Nah, itu juga sama ceritanya tentang di situ apa, ketika orang masang logo Fairy Tail itu, misalnya di tangannya tuh ada logo Fairy Tail, tandanya kalau dia sudah bergabung dengan guild tertentu,
dia pakai tato fairy tale, entah di sini, entah di matanya, entah di mana gitu kan ya. Tapi yang jelas ada nilai-nilai tertentu di ketika ada orang bergabung dengan satu grup itu. Itu simbol namanya teman-teman sekalian. Apa misalnya menghargai keadilan kalau sudah di fairy tale, terus kemudian dia sangat setia kawan, dia sangat mengutamakan yang namanya kebersamaan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu juga terjadi di dunia nyata teman-teman sekalian, bahwasanya simbol itu kadang-kadang kita pakai untuk menunjukkan siapa kita dan nilai apa yang kita pegang dan apa yang kita yakini. Simbol-simbol kayak teman kita di Nasrani, mereka sering pakai simbol misalnya kalung salib yang mereka yakini, yang mereka jadiin sebagai kayak value-value yang mereka dapat, apakah pengorbanan di kayu salib dan seterusnya. Ya itu adalah versi mereka, tentu saja kita membiarkan mereka dengan keyakinan mereka, tapi itu dipakai simbol-simbol itu. Dan begitu juga simbol-simbol yang lain gitu kan ya, baik itu adalah warna, baik itu adalah bentuk, baik itu adalah segala macam, dan termasuk simbol One Piece. Berapa lama nih kita cuma pendahuluan doang sampai ke simbol One Piece. Oke, fun fact teman-teman sekalian. Sekarang ngasih tahu kenapa cuma One Piece manga yang aku masih baca sampai dengan sekarang. Karena yang lain udah tamat. Enggak, bukan itu aja. Tapi gini ya teman-teman sekalian. Bagiku nonton One Piece itu bukan hanya hiburan. Karena kalau hiburan aku banyak yang lain ya. Hiburanku bisa jadi ngebully orang. Ataupun apalah, nonton ataupun apa ya. Ustadz itu kalau Rasul hiburannya azan, kayaknya aku nggak sesoleh itu ya. Jadi hiburan bukan hanya sebuah hiburan bagiku One Piece, tapi bagiku One Piece adalah cara yang sangat mudah untuk menunjukkan kepada orang seperti apa dunia ini bekerja. Itu cara yang paling mudah dan itu relate, bukan hanya dari Sabang sampai dengan Merauke. Itu relate dari dunia manapun, karena di dunia manapun manusia itu punya kecenderungan yang sama, manusia itu punya satu syahwat yang sama, manusia itu punya evil yang sama, ataupun juga potensi kebaikan yang sama. Di One Piece ini itu cerita yang aku dapat. Jadi bagaimana memahami dunia secara mudah, dan karena aku perlu untuk menjelaskan kepada orang secara mudah juga. Makanya cerita One Piece itu sederhana banget. Ada bocah gitu kan ya, namanya Luffy atau Ruffy atau siapalah, karena orang Jepang nggak bisa bilang L gitu ya. Luffy itu pengen jadi raja bajak laut. Ini adalah sebuah by the way, boleh nggak aku sedikit ngasih tahu ya teman-teman sekalian. Bagiku Naruto sama One Piece itu sama-sama absurd, tapi premisnya bagus. Karena Naruto itu kayak dunia ninja, sedangkan ini dunia bajak laut. Dan kita sudah tahu bahwasanya bajak laut itu pasti negatif. Tapi tiba-tiba ini ada tokoh kocak, itu kan ya. Karena kenapa kocak? Karena kapalnya pakai gentong ya. Ada satu tokoh kocak ya. Dia itu pengen jadi raja bajak laut. Dia pengen jadi raja bajak laut tapi kapalnya karam gitu kan ya. Jadi ya kocak lah pokoknya. Nah singkat cerita, Luffy ini kan sederhana. Dia pengen jadi raja bajak laut. Tapi ternyata di dalam cita-citanya itu dia harus mempelajari satu hal yang pahit. Apa sebuah pelajaran pahitnya? Bahwasanya cita-cita sederhana ingin sekedar menjadi bajak laut, dia harus memahami bahwa dunia ini bekerja seperti apa. Apa aja yang bekerja di dunia? Bahwa ternyata tidak semua orang baik itu adalah baik dan tidak semua orang jahat adalah jahat. Tidak semua orang yang memegang amanah itu amanah. Dan tidak semua orang yang tidak diberikan amanah itu ternyata seorang yang pengkhianat. Bahwasanya pemerintah itu tidak selalu melayani dan rakyat itu tidak selalu terus kemudian dimuliakan, atau pemerintah itu tidak selamanya melayani dan rakyat itu tidak selamanya ya dilayani, atau rakyat itu tidak selamanya mendapatkan hak-haknya. Dia mendapati apa lagi? Bahkan sesuatu yang lebih parah daripada itu, dia mempelajari adanya rasisme di dunia, sehingga dalam perjalanannya itu dia harus berantem dengan orang-orang yang rasis. Dia mempelajari ada orang-orang yang ngeracunin orang lewat makanan, yang harusnya makanan itu memberikan sebuah kebahagiaan. Di tengah jalan dia mempelajari ada satu negara yang dikooptasi oleh negara-negara yang lain, gitu kan ya. Dan ternyata di atas pemerintah dunia ada pemerintahan lagi, dan di atas pemerintahan lagi itu ternyata ada
orang yang mengendalikan yang benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai universal yang dipahami oleh manusia. Misal bahwa anak kecil itu harus dimuliakan, harus boleh bermain, itu adalah masanya mereka untuk bahagia. Ternyata ada yang dipekerjakan secara paksa, ada yang terus kemudian dikriminalisasi, ada anak-anak yang harus mengalami rasis dan seterusnya. Ini adalah terus kemudian yang dia pelajari. Dan ternyata teman-teman sekalian, apa inti daripada One Piece? Inti daripada One Piece bahwasanya sama seperti intinya dunia, yaitu orang-orang kuat itu selalu sewenang sih sebenarnya. Ini adalah ada satu hal yang entah kita ada dimanapun dan kapanpun kita ada, kita selalu nggak suka sama orang yang petantang-petenteng. Kita selalu nggak bisa terima dengan orang-orang yang mereka sewenang-wenang, sesukanya, bahasa Jawanya sakarepe. Jadi itu selalu tidak akan disukai, atau di dalam bahasa agama zolim. Ini inti daripada One Piece nih. Jadi One Piece itu berkembang daripada seorang anak yang pengen jadi raja bajak laut. Ternyata dia dapat bahwasanya di dalam cita-citanya itu ternyata yang dikatakan pemerintah itu ternyata banyak melakukan kesewenang-wenangan. Oke, kita balik sedikit. Kenapa dia pengen jadi bajak laut? Sederhana. Karena ada satu orang, itu kan awal cerita kan Luffy kan mau jadi raja bajak laut. Di lagunya itu ada cerita juga tuh. Ada seorang raja bajak laut, dia bilang bahwasanya dia ninggalin seluruh kekayaan, dia ninggalin seluruh popularitas, dia ninggalin seluruh terus kemudian segala macam yang dia dapat ketika dia jadi bajak laut di tempat tertentu. Itu namanya One Piece. Artinya ketika dia jadi raja bajak laut menggantikan yang sudah dieksekusi ini namanya Goldie Roger itu, maka dia akan dapat One Piece. Itu ceritanya jadi One Piece. Tapi teman-teman sekalian, yang menarik adalah yang mengeksekusi raja bajak laut ini adalah pemerintah dunia. Dan ternyata pemerintah dunia ini melakukan eksekusi itu bukan karena ngelindungin rakyatnya, tapi karena ngelindungin kepentingannya sendiri. Sampai di sini masih aman. Jadi itu tuh udah kebayang ya kenapa nih bendera One Piece itu lalu banyak diangkat kan, itu kan dari sini udah paham ya. Oke, kita lanjut. Ternyata setelah perjalanan Luffy mencari One Piece dan menjadi raja bajak laut ini, dia ngumpulin kru-kru tuh semua tuh, kru-kru kapalnya itu. Dia ketemu dengan Zoro. Siapa lagi nih Zoro? Zoro ini seorang bounty hunter. Dia seorang yang mencari uang lewat nangkepin orang-orang yang punya bounty hunter. Dan itu adalah para bajak laut. Tapi sayangnya, dia juga dizolimi. Dia juga diperlakukan sewenang-wenang oleh Marine. Jadi pemerintah dunia guys, ini punya tentara. Namanya Kaigun. Kaigun itu tentara laut. Dalam bahasa Inggris marine gitu, marine ya. Nah, dia juga dizolimi oleh tentara laut atau marine ini. Dia ketemu Zoro yang akhirnya jadi ini second hand-nya dia, jadi vice captain-nya dia. Dia ketemu misalnya Usopp yang kemudian jadi penembak jitu-nya. Dia ketemu juga Nami yang menjadi navigatornya. Dia ketemu juga Sanji yang jadi second man gitu. Kalau di dalam Islam tuh khalifah kan punya dua muawin gitu kan ya. Seperti kata Rasulullah, pembantuku di dunia adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, itu kira-kira begitulah ya. Jadi ada dua pembantu. Nah, itu adalah ada Luffy, terus kemudian ada Zoro dan ada Sanji. Nah, mereka satu kapal. Ini belum yang lain-lain nanti ya nyusul ya. Nah, itu ada di dalam satu kapal dan ternyata masing-masing itu punya cita-cita sendiri. Dan teman-teman sekalian, kalau kita lihat ternyata memang di dalam kapal itu urusannya sama tuh mereka semua. Apa urusannya? Urusannya selain daripada mereka punya cita-cita sendiri yang berkaitan dengan One Piece. Misalnya Sanji pengen ke All Blue. All Blue itu laut di tempat dimana seluruh bahan-bahan makanan ada di situ. Nah, itu dia pengen membuat makanan dari bahan-bahan terbaik. Nami pengen buat seluruh peta dunia, gitu kan ya, peta dunia di One Piece. Usopp pengen ketemu bapaknya. Lalu kemudian ya Zoro pengen jadi pendekar pedang terkuat dan seterusnya. Nah, semua itu akan terjadi kalau mereka ketemu One Piece. Tapi kesamaan mereka yang lain adalah mereka sama-sama punya masalah sama pemerintah dunia. ada yang diperes oleh pemerintah dunia lewat oleh pemerintah dunia. Preman-preman ini
punya kekuatan mafia-mafia ini nih. Namanya si Chibukai. Oke, aku tahu setiap omonganku pasti yang nonton ini langsung di-relate. Aku ngerti. Iya, aku tahu. Itu kayak mirip banget di negara Zimbabwe. Iya, benar. Nah, itu terjadi tuh. Mereka benar-benar punya masalah-masalah sendiri sama pemerintah dunia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ada yang dizolimi, ada yang diperes. Lalu kemudian Nico Robin. Itu, aduh, satu-satunya di antara seluruh kru itu, yang menurutku ya, yang paling tragis hidupnya itu adalah Nico Robin. Kenapa? Secara anak kecil dia menghadapi kebiadaban dan perlakuan buruk terhadap anak kecil, gitu kan ya. Karena kenapa? Itu dia tinggal di satu tempat namanya Ohara. Ohara ini dibantai habis oleh Buster Call. Buster Call. Jadi dibantai habis oleh Buster Call. Jadi benar-benar dibantai habis satu pulau namanya Ohara. Hanya gara-gara bukan mereka tuh makar. Bukan mereka itu ngibarin bendera Jolly Roger atau bendera Luffy, enggak. Mereka tuh diperlakukan kayak itu, dihabisin satu pulau. Tersisa cuma Nico Robin doang. Karena mereka punya kemampuan membaca sejarah. Ini penting nih. Makanya orang-orang di One Piece ini menjadi problem. Karena ya mereka punya kemampuan yang dianggap mengancam pemerintah dunia. Terus kalau Luffy ngapain? Dia kan cuma mau jadi bajak laut. Iya, masalahnya dia ada D-nya itu. Monkey D. Luffy. D itu sampai sekarang nggak dibuka sama Oda Sensei yang ngarang One Piece. Tapi itu dikatakan bahwa musuh alami pemerintah dunia itu adalah orang-orang dengan titik D itu. D titik itu. Ya contohnya kalau di Yuk Ngaji ya Asa D. Hussein ya. Atau Rizkoa D. Tama itu, nah, itu contoh misalnya. Jadi DD ini yang ada D ini dibenci sama pemerintah dunia karena bisa mengakibatkan mereka terbuka boroknya dan buruknya. Nah jadi ini problematika mereka satu kapal tuh sama. Nico Robin, Chopper juga sama. Mereka itu semua sama-sama memiliki masalah secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemerintahan dunia. By the way teman-teman sekalian, kesewenang-wenangan yang menjadi inti daripada kelakuan pemerintah dunia ini, itulah yang dilawan oleh bajak laut yang baik. Karena kalau bajak laut yang disewa sama pemerintah ini namanya Buster Call, namanya si Chibukai tadi itu. Aja si Chibukai ini adalah bajak laut yang mereka memihak pada pemerintah, gitu ya. Nah itu yang menjadi lawan bajak laut, yang bajak laut ini benci banget dengan kesewenang-wenangan. Maka di antara bajak laut ini ngangkat bendera. Apa benderanya? Jolly Roger itu. Dan Jolly Roger itu masing-masing punya kekhasan sendiri. Misal yang terkenal aja ya, Shanks itu ada 3 tuh goresnya. Kenapa? Karena Shanks itu matanya 3 kegores. Shirohige itu ada kumisnya. Shirohige artinya the white bear. Tapi pertanyaanku pada Oda Sensei adalah kenapa dikatakan janggut putih tapi dia nggak ada janggut? Ya udahlah ya, dia adanya kumis gitu kan ya. Jadi kumis gitu kan ya. Lalu kemudian Luffy dengan topi jeraminya, dengan topi jerami yang menjadi simbolnya dia. Nah sehingga teman-teman sekarang sudah mulai ngerti ketika simbol itu diangkat, ketika bendera Jolly Roger itu diangkat, itu adalah langsung di dalam One Piece, bukan di Indonesia sekali lagi, di dalam One Piece itu auto bahwa Anda adalah ngelawan pemerintah dunia. Auto Anda nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dunia, yaitu apa? Memeras orang. Gitu kan ya, di ceritanya Nami, lalu kemudian menguasai satu negara, memanfaatkan untuk kemudian mengkorupsi di suatu tempat kayak kelakuannya krokodil di Alabasta, lalu kemudian menjadikan satu ras lebih rendah daripada ras yang lain kayak kasusnya Fishman, gitu kan ya, lalu kemudian juga melakukan misalnya pembantaian terhadap rakyatnya seperti di Ohara, dan juga melakukan banyak sekali tindakan-tindakan kesewenang-wenangan yang lain. Ini yang terjadi pada One Piece. Jadi kalau Anda ngangkat bendera, itu berarti apa? Anda sedang melakukan sesuatu yang seolah-olah itu khawatirnya akan membahayakan pada pemerintahan dunia. Artinya, kalau andai kan sekarang di Indonesia ada orang yang ngangkat bendera One Piece, itu yang harusnya marah bukan pemerintah Indonesia. Yang harusnya marah itu pemerintahan dunia, guys.
Tapi pemerintahan dunia belum ngomong bahwasanya dia marah dengan orang Indonesia. Yang marah malah pemerintah Indonesia. Di titik itu aku bertanya, apa hubungannya pemerintah Indonesia sama pemerintah dunia di One Piece? Kan gitu. Oke, aku lanjut ya. Kayaknya kurang kesewenang-wenangannya. Oke, coba lihat ya. Ternyata pemerintah dunia ini adalah apa? Pemerintah dunia ini adalah bentukan daripada 20-1. Jadi ada 20 negara dulu, negara-negara tua membentuk pemerintahan dunia untuk melindungi diri mereka, tentara laut untuk melindungi mereka. Siapa pemerintah dunia ini? Orang-orang yang diangkat untuk mereka ngelindungin, namanya Tenryubito. Nah, jadi kalau teman-teman baca nih di komen-komen ini, memang ngeselin tuh Tenryubito, bajigur tuh Tenryubito dan segala macam. Siapa Tenryubito? Ten langit, Ryu itu adalah dragon, naga. Tenryubito adalah keturunan naga langit. Jadi manusia-manusia naga langit. Siapa mereka? Mereka bilang sih mereka adalah the chosen people. Asik. Kaum terpilih, guys. Mereka adalah orang-orang yang dianggap kaum terpilih. Mereka adalah menganggap bahwa diri mereka lebih utama daripada yang lain. Dia bisa menjadikan manusia yang lain sebagai peliharaannya mereka. Karena dianggap sebagai binatang. Mirip siapa ya? Cobalah cari. Kaum mana di dunia ini yang merasa paling terpilih dan hidup di tanah terjanji? By the way, di One Piece ada satu Holy Land namanya Marijoa. Itu adalah tempat tinggalnya Tenryubito. Jadi tanah terjanji mereka bilang karena mereka adalah orang-orang terjanji dan menjadikan manusia-manusia selain mereka itu seperti binatang. Literally seperti binatang. Diperdagangkan di pasar Buddha, dirantai, dinaikin, dan segala macamnya. Dan semua itu dilindungi oleh pemerintah dunia dan mereka nggak bisa untuk dihukum. Gila kan? Kayak tahu nih. Mereka ini dapat jabatan cuma karena bapaknya Tenryubito. Ya, jadi tolong jangan dibawa mana. Bapaknya Tenryubito nih. Ini dapat jabatan karena bapaknya punya jabatan. Bapaknya adalah keturunan khusus, menindas orang yang lain, berbuat sewenang-wenang dan nggak bisa dan nggak boleh untuk dihukum. Ini yang dilawan oleh Luffy dan kawan-kawannya. Itulah arti bendera One Piece, teman-teman sekalian. Maka kalau kita melihat bendera One Piece di kepala orang-orang yang nonton, di kepala orang-orang yang baca manga juga, di kepala para nakama, yang kebayang adalah ketika Nami nangis, ketika dia harus nyari duit banyak, diperas, terus kemudian untuk melayani syahwat yang gak habis-habis, Arlong yang kemudian direstui oleh pemerintah. Yang kita lihat adalah ketika Nico Robin nangis dan bilang aku mau hidup, sementara dia masa kecilnya tuh bener-bener bener-bener parah banget yang gak elek oleh anak kecil. Yang kebayang sama orang adalah ketika orang-orang yang melakukan kebaikan, sementara orang-orang yang melakukan kejahatan itu nggak pernah dihukum sama sekali. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang kebayang orang-orang. Yang kebayang orang-orang apa? Wano Kuni, di mana orang-orangnya itu kemudian diracun dengan makanan, sementara kekayaan alamnya dijual ke tempat yang lain. Yang diingat adalah Fishman Island, lalu kemudian yang diingat adalah semua hal-hal yang terjadi itu. Nah, itu di kepalanya para nakama tuh ketika mereka ngelihat bendera mereka melihat bendera Jolly Roger yang manapun gitu kan ya, terutama yang benderanya Luffy. Makanya Luffy kan ngomong gitu kan ya di dalam manga itu, bendera ini nggak bisa dihancurin. Kenapa? Karena bendera ini bukan sebuah bendera aja, bukan sebuah benda, tapi dia adalah lambang daripada sesuatu yang dia adalah simbol. Persis juga seperti yang lain, simbol itu bisa instan menyatukan orang. Maka coba lihat tuh, ketika ngelihat simbol bendera One Piece atau bendera Luffy itu, bendera Straw Hat Pirates atau bajak laut topi jerami itu, maka ketika mereka ngelihat itu, yang nakama-nakama langsung hormat. Aku boleh cerita dikit gak? Jadi gini, sorry aku mention satu orang ya. Waktu itu aku lagi dalam penjajakan untuk kira-kira 2 tahun yang lalu lah ya, tentang penjajakan untuk program download dengan Dr. Richard. Nah, waktu itu aku dipasangin dengan Young Lex.
Aku belum pernah ketemu dengan Yonglex pada saat itu, dan karena memang kita di download dipasangin kayak agak berbeda kan. Aku dari latar belakang seorang yang bicara agama, ngomong agama. Yonglex mungkin agamanya nggak terlalu dalam ya, atau dia nggak pernah ngomong tentang agama. Tapi menarik dia ngomong begini. Dia ngomong gini, kalau ada orang yang ngomong bahwa Felix Yeo itu radikal atau Felix Yeo itu teroris ekstremis, aku rasa dia salah. Kenapa? Kamu kan belum pernah ketemu aku bilang. Yonglex bilang gini, karena lu nakama. Jadi maksudnya gini, orang-orang yang baca One Piece akan berbagi nilai yang sama. Semua orang yang membawa bendera Jolly Roger-nya One Piece atau Jolly Roger-nya Luffy itu akan membawa value yang sama. Apa value-nya? Mereka menjunjung tinggi kesetiakawanan. Mereka menjunjung tinggi perbedaan. Mereka menjunjung tinggi toleransi. Tapi yang di atas itu semua, mereka menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan mereka semua anti kesewenang-wenangan. Maka begitu bendera One Piece atau bendera Luffy itu diangkat, mungkin juga di bulan Agustus ini, berarti pemerintah mungkin harus introspeksi. Bukannya menyalahkan bahwasanya ini ada yang memecah belah, ada yang mendanai dan segala macam. Tapi coba berpikir, jangan-jangan memang selama ini sudah kurang peka. Mereka sudah kurang peka untuk melihat bahwasanya ketidakadilan itu begitu nyata dipertontonkan di depan mata orang-orang. Sehingga ketika bulan Agustus, di mana seharusnya mereka dengan bangga mengangkat bendera merah putih, which is semua orang masih melakukannya, tapi di dalam hati mereka, sepertinya yang lebih layak diangkat adalah bendera Luffy. Komen, kasih tahu aku bagaimana pendapat teman-teman sekalian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.